Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan bahas soal yang ini. Pertama kita akan tulis bagian diketahui sama yang ditanyakan. Kita tulis dulu bagian yang ditanyakan pada soal. Jadi yang ditanyakan pada soal ini adalah jarak pisah dari kedua peluru. Kita tulis sebagai delta X, jarak pisahnya. Oke, sekarang kita tulis bagian yang diketahui dari soal. Jadi diketahui dari soal itu ada dua buah meriam yang mana posisi awalnya sama nih. Menembakkan peluru secara bersamaan, kecepatan awalnya sama, namun sudut elevasi berbeda. Berarti bisa kita tulis nih kecepatan awal buat si ini dulu deh kita tulis dulu ya, ininya kecepatan awal yang sama. Berarti bisa kita tulis nih V01 kecepatan awal meriam pertama akan sama dengan kecepatan awal meriam yang kedua, kita tulis sebagai V0. Namun sudut elevasinya itu berbeda, alfa dan B. Oke, kita tulis alfa dan B. B itu beta ya. Berarti kita tulis nih theta satunya adalah alfa dan theta 2-nya adalah beta. Kemudian keduanya diarahkan pada kuadran 1, yang mana artinya berarti kurang dari 90 derajat ya si sudutnya itu. Kemudian dari soal itu diketahui nih saat T sama dengan 1 detik. Berarti bisa kita tulis T-nya sama dengan 1 second dan G atau percepatan gravitasi yang kita gunakan adalah 10 meter per second kuadrat. Berarti G-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Oke, sekarang yang ditanyain jarak pisah. Oke, rumus yang bakal kita gunain untuk cari jarak pisah, sebelumnya di sini kan ini geraknya parabola ya, yang berarti ke atas juga bakal berubah ya, ke daerah sumbu vertikal, terus ke daerah sumbu X-nya yang horizontal dia bakal berubah juga. Berarti itu akan berbentuk nanti posisinya tuh ketinggian sama jarak tempuhnya itu bakal berbeda pada saat T sama dengan 1 detik. Makanya jarak pisahnya kita bisa tulis kayak gini nih, jadi delta X sama dengan akar atau kita tulisnya simbolnya delta S ya, karena bukan sumbu X aja nih yang berubah. Kita tulisnya delta S ya. Kayak delta S. Itu bisa kita tulis jadi X2 dikurangi X1 dikuadratin ditambah dengan Y2 dikurangi Y1 dikuadratin. Ini adalah rumus yang akan kita gunain. Karena X2, X1, Y2, Y1 belum diketahui dari soal, berarti kita harus cari satu persatu nih. Kita mulai dari X1 aja dulu ya. Pertama berarti kita cari X1. Oke, sebelumnya kita lihat dulu. Oke, sebelum kita cari X1, kita lihat dulu komponen kecepatannya deh ya. Ini kan kalau kita gambarin nih ya. Ini misalnya kayak gini. Ini kan geraknya benda tuh kayak gini. V0 tuh seperti itu. Nah, nanti bakal ada kondisi di mana dia tuh kecepatan di dalam daerah sumbu Y atau V0Y dan di dalam daerah sumbu X atau V0X dengan sudut theta di sebelah sini. Kayak gitu. Yang mana V0X-nya nanti bakal jadi bagian cos dan V0Y-nya itu bakal jadi bagian sin. Kayak gitu ya. Oke, kita udah tulis gambarnya kayak gini. Jadi ini berlaku untuk X1 sama X2. Y1, Y2 juga sama berlaku kayak gini. Oke, pertama kita cari dulu yang namanya tadi X1. Cari X1. Nah, kalau di gerak parabola, di sumbu X itu dia kecepatannya tetap, yang mana berlaku GLB gitu ya. Makanya, kita tahu rumus GLB itu cuma satu, yaitu V sama dengan X dikali T. Berarti X itu, X1 bakal sama dengan V1 dikalikan dengan T. Kayak gitu. Yang mana V1-nya kita gunain yang V0X ya, kecepatan di sumbu X. Yaitu bakal sama dengan V0 cos theta dikalikan dengan T. Berarti ini V01 theta 1 gitu ya. Kayak gitu. Oke, kita masukin nilai-nilainya nih. V01 kan sama nih sama V02, kita tulisnya sebagai V0. Kemudian cos theta 1-nya adalah alfa, T-nya adalah 1 detik. Oke, berarti X1-nya bisa kita tulis ya, bahwa V0 cos alfa dikali 1 adalah V0 cos alfa. Ini adalah X1-nya. Sekarang yang kedua kita cari X2. Oke, cari X2 sebenarnya sama ya caranya. Cari X2, berarti tinggal kita ganti nih X2 itu bakal sama dengan V2 dikalikan dengan T. Yang ngebedain di sini cuma V02 dikalikan dengan cos theta 2 dikalikan dengan T.
V0-nya kan sama ya, berarti ini bisa kita tulis jadi V0 dikali cos theta 2 adalah beta, dikali T-nya adalah 1. Berarti X2 sama dengan V0 cos beta. Kayak gitu. Oke, ini X1, X2 udah kita ketahui. Yang ketiga, kita akan cari bagian Y-nya. Ini sama aja sih teman-teman. Bedanya itu tuh adalah rumus yang kita pakai. Yang ketiga kita cari Y1. Nah, tadi kalau di daerah sumbu X itu terjadi GLB, gerak lurus beraturan, karena kecepatannya konstan. Kalau di daerah sumbu Y itu terjadi GLBB, karena ada percepatan, yaitu percepatan gravitasi. Makanya kita akan gunain rumus GLBB. Nah, rumus GLBB yang kita gunain adalah yang S sama dengan V0T ditambah ya plus minus setengah AT kuadrat. Teman-teman pasti familiar ya, ini adalah rumus GLBB. Tapi S di sini kan adalah perpindahannya nih. Kita mau lihat perpindahan dari sumbu Y, berarti bisa kita tulis ini sebagai Y sama dengan, ini berarti V0YT plus minusnya, kita lihat arah percepatan gravitasi itu ke bawah, sedangkan arah bendanya dia bakal ke atas. Berarti berlawanan ya, makanya kita gunain tanda minus. Dikurangi setengah, A-nya adalah percepatan. Percepatan yang berlaku di sini adalah percepatan gravitasi. Oke, berarti ini bisa kita tulis V0 Y1, V0 Y1 kayak gitu ya. Oke, sekarang kita tinggal masukin Y1 sama dengan, nah V0Y-nya tadi kan kalau V0X itu bagiannya cos ya, berarti V0Y itu sin. Berarti V0 sin theta 1 dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. Nah, sekarang baru kita bisa masukin nilai-nilainya nih. V0-nya V01 ya. Tadi V01 sama dengan V02, berarti sama dengan V0. Dikali sin theta 1 adalah alfa, T-nya adalah 1, dikurangi setengah, G-nya 5, G-nya 10 ya. Kemudian T-nya adalah 1 dikuadratin. Oke, ini bisa kita coret nih. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Berarti Y1 sama dengan V0 dikali sin alfa dikali 1. Jadi V0 sin alfa, kemudian dikurangi dengan setengahnya udah ya sama 5. Berarti dikurangi dengan 5. 5 dikali 1 kuadrat adalah 5. Ini Y1-nya. Sekarang yang keempat kita cari Y2. Sebenarnya sama-sama aja ya, yang ngebedain cuma bagian si betanya aja. Oke, kita tulis aja dari awal ya. Jadi kita gunain rumus GLBB juga. V0T plus minus setengah AT kuadrat. Kemudian jadi Y2 sama dengan V0Y2T plus, min setengah GT kuadrat. Terus jadi Y2 sama dengan V02 sin theta 2 dikalikan dengan T. Oke, dikalikan dengan T min setengah GT kuadrat. V0-nya sama, berarti jadi V0 sin theta 2-nya adalah beta, dikali T-nya 1, min setengah dikali G-nya 10, T-nya adalah 1. Ini bisa kita coret, 10 bagi 2 adalah 5, berarti jadi Y2 sama dengan V0 sin beta dikali 1, maka akan sama dengan V0 sin beta dikurangi dengan 5. Kayak gitu, ini Y2-nya. Oke, Y1, Y2 udah diketahui, X1, X2 udah kita cari juga. Langkah terakhir, yang kelima, kita cari yang namanya delta S. Yang tadi udah kita bahas rumusnya, yaitu akar X2 dikurangi X1 kuadratin, tambah Y2 kurangi Y1 dikuadratin. Oke, kita mulai ya. Kita tulis dulu delta S sama dengan akar X2 dikurangi X1 dikuadratin ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratin. Oke, berarti delta S sama dengan akar, ini kita tulis akarnya yang panjang. X2-nya itu adalah V0 cos beta. V0 cos beta dikurangi dengan X1 jadi V0 cos alfa dikuadratin, tambah Y2-nya adalah V0 sin beta dikurangi 5. V0 sin beta dikurangi 5 dikurangi dengan Y1 adalah V0 sin alfa dikurangi 5. Sin alfa dikurangi 5 dikuadratin ya, jangan lupa. Nah,
Terus lagi kita lihat nih bagian delta S sama dengan akar. Kita lihat yang bagian V0 cos beta yang sebelah sini, ini kan ada V0 nih. Ini ada V0, ini juga ada V0. V0-nya boleh kita keluarin ya. Tapi jangan dikeluar kurung yang gede banget gitu ya. Jadi dalam kurung gini, V0, terus dalam kurung lagi, cos beta dikurangi dengan cos alpha. Terus sekarang kita kuadratin. Ditambah, yang ini kita buka dulu kurungnya nih. Jadi V0 sin beta dikurangi 5 min V0 sin alfa gitu ya. Nah, karena ini selanjutnya yang 5 itu dikurangi berarti jadi positif 5 dikuadratin. Oke, sampai sini kita lihat nih bagian ini. Nah, bagian sebelah sini ini ada min 5 ditambah dengan 5. Hasilnya adalah 0. Tapi yang delta S sebelah sini kita lihat lagi. V0-nya bisa kuadratin nih. V0 dikuadratin adalah V0 kuadrat. Terus tinggal dalam kurung cos beta dikurangi dengan cos alpha. Ini juga sama dikuadratin. Oke, ini boleh dibuka deh kurung yang sebelah sini yang boleh dibuka nih. Nah, gitu ya. Sekarang ditambah. Nah, ini kan min 5 ditambah 5 kan jadi 0 nih. Berarti sisanya V0 sin beta. Oh, sorry. V0 sin beta dikurangi dengan V0 sin alfa dikuadratin. Kayak gitu. Kayak kita lihat nih bagian sini juga sama, ada V0, di sini juga sama ada V0. Berarti bisa kita keluarin kayak tadi. Jadi delta S-nya sama dengan akar yang sebelah sini V0 kuadrat cos beta dikurangi dengan cos alpha dikuadratin. Yang ini jadi tambah V0 dulu baru sin beta dikurangi dengan sin alpha dikuadratin. Oke, kuadratnya di sini nih, dikuadratin gitu ya. Oke, sekarang V0-nya boleh kita kuadratin nih. Jadi delta S sama dengan akar yang panjang V0 kuadrat cos beta dikurangi dengan cos alpha dikuadratin ditambah, ini bisa kita kuadratin V0 kuadrat sin beta dikurangi dengan sin alpha dikuadratin. Oke. Lalu udah seperti ini, kita lihat di sini juga ada bagian V0 kuadrat, di sini ada bagian V0 kuadrat. Sama-sama punya V0 kuadrat. Berarti bisa kita tulis jadi kayak gini. Delta S, oke, sama dengan akar nih. V0 kuadratnya berarti boleh di luar banget kan? V0 kuadrat, terus dalam kurung cos. Cos beta dikurangi dengan cos alpha dikuadratin ditambah dengan sin beta dikurangi dengan sin alpha dikuadratin. Nah, boleh kan kita tulis kayak gini? Sekarang karena V0 kuadrat udah jadi perkalian dengan bagian dalam kurung cos beta cos alpha yang itu, berarti V0 kuadrat bisa kita akarin. Jadi delta S sama dengan V0-nya boleh di luar, lalu akar cos beta dikurangi dengan cos alpha dikuadratin ditambah dengan sin beta dikurangi sin alpha dikuadratin. Oke, jadi ini adalah bagian delta S-nya ya. V0 akar cos beta min cos alpha dikuadratin tambah sin beta dikurangi sin alpha dikuadratin. Ini adalah besar delta S-nya, kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.